Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apaan untuk ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus, pijakan-pijakan yang ada? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Itu ihdinas siratal mustaqim. Kita terima dengan takbir, Allahu Akbar. Kompromi tentang syariat Islam dan syarat presiden beragama Islam dihapuskan, maka kita terima dengan istighfar. Konstitusi kita itu tidak ada jaminan keistimewaan bagi Islam. Beda dengan Malaysia. Malaysia meskipun jumlah orang Islam cuma 54%, tapi Undang-Undang Dasar Malaysia jelas mengatakan Islam adalah agama resmi negara. Yang di Pertuan Agung adalah Ketua Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi negeri Islami. Beda negara Islam dan negeri Islami. Apa? Tidak usah bernama Islam tapi perilakunya Islami. Kejujuran, orang rajin beribadah, orang toleran terhadap yang lain. Itu Islami, tidak harus menyebut negara Islam. Tidak harus menyatakan memberlakukan hukum Islam. Substansi hukum Islamnya itu dilaksanakan. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya. Bukan namanya, bukan benderanya. Kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Karena begitu Anda ngaco negara, seluruh rakyat akan menderita. Kritik silakan, tapi jangan Anda merontak lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang sah. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Itu melanggar prinsip syariah. Ancaman radikalisme yang merongrong ideologi negara dan menciptakan permusuhan antara warga negara, itu yang kabarnya akan salah satu yang diperangi oleh presiden. Benar? Sebenarnya sih kalau berdasar hasil survei ya tidak besar juga. Tetapi yang tidak besar itu, taruhlah kalau dikatakan radikalisme itu sebuah gerakan anti ideologi yang menolak negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila, itu kan tidak sampai 10% ya berdasar hasil survei. Sedikit sih, 9% atau berapa gitu ya. Persen, tapi kan jutaan orang juga ya, kalau kita kuantifikasi. Kalau persentase kecil. Oleh sebab itu kita lebih banyak melakukan tindakan yang sifatnya antisipatif sekaligus represif. Antisipatif itu terhadap pertarungan ide. Kita lawan dengan ide, karena gerakan radikalisme itu ada yang hanya bersifat ide dan wacana. Tapi ada yang sudah merupakan tindakan. Apa tindakan itu? Ujaran kebencian. Kalau tidak sama dengan mereka dianggap bahwa itu lawan, kafir, melanggar ajaran agama dan sebagainya, itu takfiri, ujaran kebencian. Lalu ada yang jihadis. Jihadis itu adalah membunuh karena sikap radikal itu. Termasuk terorisme itu, Bro? Ya, terorisme itu jihadis. Ya. Jadi kalau kita bicara dampak, Indonesia sudah menjadi korban dampak negatif dari radikalisme itu, apa yang bisa kita bayangkan dari itu, Prof? Kan ini kan sesuatu yang intangible. Satu, banyaknya apa? Banyaknya teror. Yang kedua, banyaknya ujaran kebencian yang seliweran di medsos gitu. Lalu yang ketiga, wacana-wacana yang secara halus itu masuk ke masyarakat melalui lembaga pendidikan, yang kemudian pendidikan itu menjadi eksklusif, mengajarkan hal-hal bahwa negara kita ini togut, harus diganti dan sebagainya, itu kan banyak. Pendidikan juga kan sudah masuk tuh, Bro. banyak lembaga pendidikan yang sekarang misalnya tidak mau lagi menyanyi lagu Indonesia Raya, menghafal Pancasila, kewarganegaraan dan sebagainya. Atas nama kebebasan mereka mengatakan pendidikan itu bebas. Nah itu akan kita atur, karena itu akan mencetak kader-kader bangsa di masa depan. Jangan memerintah, jangan melawan pemerintah yang sah meskipun itu salah. Jangan berontak. Kritik silakan, tapi jangan Anda merontak lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang sah. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Itu melanggar prinsip syariah. Islam itu memberikan tiga. Pijakannya benar, pegangannya benar, payungnya benar. Sehingga Anda selamat. Maka sesungguhnya memang Indonesia dalam posisi rentan. Bahwa fundamental kita memang selalu rapuh. Nah kalau fundamental kita rapuh, kita harus cari penyebab. Di 2015, bersama kelompok ormas keagamaan tertentu, saya berniat melakukan gugatan terhadap sumber kerapuhan itu. Sumber kerapuhan itu adalah liberalisasi di bidang keuangan dan perdagangan. Apa itu? Undang-Undang Penanaman Modal, gitu ya, nomor 25 tahun 2007,
dan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Pembayaran nomor 24 tahun 99. Ini sumber masalah. Sayangnya hilang dia dari pencatatan di Mahkamah Konstitusi. Dan orang-orang yang bersama saya dipanggil petinggi-petinggi tertentu kecuali saya untuk tidak melanjutkan gugatan itu. Jadi itu seorang petinggi kepada saya bahwa saya dan bahwa mereka dan teman-temannya dipanggil ke satu kantor pejabat tinggi di negeri ini dengan memberikan penjelasan agar gugatan itu tidak dilanjutkan. Apa artinya? Artinya saya ingin menjawab pertanyaan Anda, bagaimana prediksi ke depan? Prediksi ke depan perekonomian Indonesia tetap rentan, tetap rapuh. Jadi ketika Indonesia tetap terkagum-kagum pada kajian PricewaterhouseCoopers yang menyatakan pada tahun 2030 PDB Indonesia mencapai 5.424 triliun. Ulang. Pada tahun 2030-2035 Indonesia mengambil posisi kelima dengan jumlah PDB 5.424 triliun. Buat saya, stupid. Saya ngomong gini dengan dokumen. Saya pegang dokumen. Saya bisa membuktikan siapa pejabat-pejabat itu yang dirangkul. Siapa pejabat-pejabat itu yang kemudian menandatangani perjanjian-perjanjian sehingga akhirnya Indonesia itu berantakan. Saya punya dokumennya. Yahudi memanfaatkan si Arab, yang itu Arab Emirat. Orang Arab yang ngasih. Buat dunia yang memberikan. Anda tidak tahu bahwa di belakang world government itu adalah orang Yahudi. Fundingnya? Sama. Nggak ada bedanya. Ini baru sebagai, saya ingin mengatakan sama Anda, bahwa ya kita punya kecerdasan intelektual dan spiritual yang pas gitu untuk melihat bahwa ada yang salah di negeri ini. Saya bahkan mengatakan begini, kalau Ghost Fleet atau armada hantu itu bicara tentang Timur Kedua akan terjadi, saya dengan mudah menyatakan bagaimana namanya cerita tentang Graceberg dan Iceberg yang dikuasai oleh Freeport sampai dengan 24/1. Itu bukan sekedar persoalan sumber daya, di mana uang yang bermain dalam persepsi diukur oleh sesuatu yang real, dan yang real itu adalah emas. Dan emas itu diambil dari Graceberg dan Iceberg. Dan itu Papua. Padahal dalam kancah peperangan ekonomi, perang ekonomi ditunjukkan oleh kekuatan kantong, karena dunia ekonomi kasino, dunia judi. Perekonomian dunia dengan permainan industri keuangan adalah ekonomi kasino, ekonomi judi. Dan ekonomi judi ditunjukkan oleh kekuatan keuangan. Dan kekuatan keuangan yang bermain persepsi basisnya adalah emas. Dan emas kita dikuasai. Jadi wajar aja kalau Peter Singers menyatakan akan terjadi Timur Kedua. Dan itu buat saya Papua. Amerika boleh kalah dalam posisi cadangan devisa. Tapi Amerika tetap menguasai cadangan devisa emas. Pemilik cadangan devisa emas terbesar di dunia adalah Amerika. 87% dibanding seluruh dunia itu milik Amerika. Dia cuma menurun kemarin 84%. Cuma nurun 3%. Means dia tetap butuh sumber dayanya dong. Karena dia tetap, agar surat utang tetap laku, dia harus ada sesuatu. Kan surat utang harus berbasis sesuatu yang real. Yang real adalah cadangan emas. Cadangan emas dia adalah diambil dari Karena Anda tidak ngerti bahwa yang namanya federalisme dikuasai dari 12 pihak. Jadi kita beralih ke isu Islam. Umat Islam saat ini mengalami banyak sekali tekanan, baik dari dalam maupun luar negeri, dan ini semakin global, worldwide isunya. Menurut Bapak, keadaan kita sekarang gimana Pak? Masihkah kita memiliki harapan untuk mengambil alih Islam dahulu ketika kita benar-benar berada di atas dan mengontrol perjalanan, baik itu perekonomian, politik di dunia Pak? Ketika Irak diinvasi, maka dia sebenarnya tidak terlepas dari bukunya Samuel P. Huntington, Clash Civilization and the Marxist World. Artinya Barat sedang menyatakan bahwa sedang terjadi istilahnya clash, benturan. Padahal memang ini sedang terjadi pertarungan antara peradaban yang mereka munculkan selama hampir 3 abad. Saya bilang hampir 3 abad. Setelah menjatuhkan Cekoslovakia, menjatuhkan Soviet, mereka merasa, dan setelah melakukan krisis Perang Teluk, setelah mereka harus bunuh semua sisa-sisa peradaban yang menyatakan bahwa Islam pernah unggul. Itulah invasi Irak. Itulah dihancurkannya peradaban Islam. Maka hancurlah Irak sebagai negeri 1001 malam. Penghancuran peradaban itu menyatakan bahwa tidak ada jejak peradaban sebelumnya kecuali jejak peradaban Barat. Saya heran ketika masyarakat dunia, masyarakat Islam tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak lepas dari sebuah skenario Barat sedang menyatakan peradabannya unggul. Jauh sebelum Irak diinvasi pada 2003, Jatuh Bush pada 17 September 2002 mengeluarkan National Security Strategy of US. Itu setelah yang namanya kejatuhan WTC pada 11 September 2001. Dalam bahasa yang sederhana, buku yang terbitkan oleh Samuel P. Huntington sebenarnya bukan buku akademik, tapi buku politik. Buku agenda Yahudi untuk menyatakan bahwa peradaban Barat, kalau saya bilang peradaban Barat itu berarti peradaban materialisme. Liberal. Dan liberal. Sesungguhnya tidak liberal, karena sedang diatur oleh kelompok Yahudi. Anda harus tunduk pada aturan saya.
Jadi sesungguhnya tidak liberal. Itu yang orang-orang itu anggap salah gitu loh. Karena akhirnya dengan liberal itu akan ada aturan-aturan tertentu yang itu. Itulah tadi soal industri keuangan. Kan ada tidak liberal dan diatur posisinya. Materialisme yang mereka munculkan lewat peperangan, lewat dokumen politik seperti itu di tahun 96 berlanjut kemudian menjatuhkan Indonesia sebagai potensi kekuatan melakukan perlawanan di 97-98. Jadi Indonesia dipukul cuma sebenarnya karena dua. Karena Indonesia punya potensi melakukan perlawanan. Makanya dijatuhkan lewat keuangan. Bagaimana dijatuhkan? Lewat nilai tukar. Lalu dipukul berikutnya pada 2001. Sebenarnya itu namanya playing victim 2001. WTC itu playing victim. 2003 lewat namanya Irak. Dia tetap dalam sebuah siklus bagaimana Barat sedang menyatakan peradabannya unggul. Dan dia punya kekuatan segala-galanya. Itulah pernyataan National Security Strategy of US 17 September 2000. Itu bisa dilihat. Makanya kemarin ketika Trump memunculkan National Security Strategy of US pada 2017 Desember, gempar. Karena selama kekuasaan jatuh ke Bush sampai dengan Obama, Amerika selalu rutin mengeluarkan National Security Strategy of US-nya tentang bagaimana dia hendak memunculkan peradaban mereka. Yang ternyata dipukul habis oleh China pada 2008. Ini sesungguhnya luar biasa kalau diambil dalam kerangka berpikir begini. Bahwa kita sedang berhadapan oleh sebuah kekuatan yang membuktikan sesungguhnya lemah. Jadi bukti bahwa sebenarnya liberalism is mental disorder itu lemah. Dan membuktikan, apa buktinya? Pada 2016 keluar buku yang disebut dengan Connectivity War. Connectivity War itu adalah migration power. Migration power itu muncul lewat Turki. Makanya kemudian orang terkagum-kagum pada Erdogan. Lewat Turki itulah kemudian semua orang yang jadi korban perang karena perilaku Amerika melakukan migrasi ke negara-negara barat. Apakah Eropa, apakah Amerika, bahkan Kanada. Mereka bilang, ini berbahaya untuk hitungan 20, 30, 2035. Kenapa? Karena yang akan mendominan adalah orang-orang berasal dari migrasi dan beragama Islam. Dan itu tidak dimenangkan lewat yang namanya kekuatan ekonomi, atau kekuatan persenjataan, atau kekuatan teknologi. Tapi kekuatan migrasi tadi. Ya Allah. Gitu ngeliatnya. Ya. Nah, itu dan pada saat yang sama, si Yahudi ini masih memunculkan sesuatu yang baru. Jadi, Connectivity War, saya menceritakannya dengan agak merinding nih, karena untuk sejumlah orang Indonesia, ini langka banget gitu ngelihatnya. Judul bukunya Asia Rebalancing. Menyeimbangkan kembali kekuatan Asia. Kenapa? Karena ketika Migration War, Connectivity War dimunculkan oleh kajian strategis Uni Eropa dan Amerika tetap mengeluarkan Asian Rebalancing, pada hakikatnya ada pengakuan bahwa China sudah masuk demikian berpengaruh ke kawasan ASEAN. Diam-diam Islam dengan sikapnya yang kelihatannya mengalah sesungguhnya bertahan, tapi dengan caranya. Dan itu jalan Allah. Apa yang saya maksud sebagai jalan Allah? Umat Islam tetap bertahan pada akidahnya, tidak tergeser pada materialismenya. Itu ceritanya. Dan bahkan kemudian bermuncullah pergantian gereja menjadi masjid di London. Dan itu merisaukan ketika Donald Trump menyatakan Judeo-Christianity. Artinya, posisi peradaban, perang peradaban yang dimunculkan sejak 96 dan kemudian berlanjut pada posisi 2002, 2003, 2004, 2008. Gitu disadari sebagai bentuk betapa sesungguhnya materialisme yang muncul lewat Judeo-Christianity sesungguhnya melawan Islam. Yang mengutip tentang pernyataan Trump, This is about Judeo-Christianity. This is about the religion war, bukan sekedar pada economic war. Artinya sesungguhnya economic war is ujung tombak. Di belakangnya adalah agama. Atau dibalik, di ujung tombaknya adalah agama, di belakangnya adalah ekonomi. Ketemu tesis patron klien. Ekonomi lah yang menentukan harkat martabat. Betul. Sampai Rasulullah bilang, pergilah kamu pergi ke hutan sana, ikatlah kayu bakar, dan jualah daripada tangan kamu di bawah. Artinya apa? Ekonomi adalah soal harkat martabat. Dan the real content of dignity is religion. Konten isi nyata dari posisi kemartabatan itu adalah agama. Situasi Islam di panggung internasional yang berdampak pada Indonesia. Rekomendasi sekali Pak untuk pendengar keseluruhan. Bahasa sederhananya kalau kita melihat situasi Indonesia. Ini Indonesia masuk dalam sebuah skenario. Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba, baik pada internal dan eksternal. Itu makanya diadu-adu di sana sini. Dan itu karena memang masuk dalam konstruksi tadi, religion war dan economic war. Jadi kita harus pahami bahwa kita tidak boleh begitu. Jadi kalau Rasil bicara dari Islam yang satu, maka sesungguhnya memang kita harus bicara qul huwallahu ahad. Pola pikirnya adalah manusia hanya bisa bersatu dunia ketika dia pegang satu ajaran, Islam. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam. Insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.